Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan membahas halaman 38, Tarjamah Mufradat. Mungkin kajian ini terakhir ya, karena bulan depan Februari sudah 1 Ramadan. Kemudian nanti Syawal mungkin belum mulai. Nanti kita akan bahas makalah baru. Kemudian tamat oge. Jadi hanya sampai tarjamah mufradat. Jadi nanti bulan setelah Syawal kita akan bahas buku yang baru. Judul apa nanti kita lihat insya Allah ya. Jadi sekarang kita halaman 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha, la tudarra walidatun bi waladiha, wala mauludun lahu bi waladihi, wa 'alal warisi mislu dzalik. Fa in arada fisalan antaradim minhuma wa tasyawurin fala junaha 'alaihima. Wa in aradtum tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ini pangkal ayatnya berbunyi wal walidat. Walidat berasal dari walada. Walada itu artinya melahirkan. Makanya ada istilah bulan Maulud. Bulan Maulud. Maulud itu artinya dilahirkan. Tapi kadang disebut maulid. Maulid itu kelahiran. Wiladah melahirkan. Aulad anak-anak. Jadi bahasa Arab mah gitu. Satu kata teh bisa dirajek ya. Sesudahnya teh dirajek di tasrif. Walada melahirkan, walada telah melahirkan, yalidu sedang atau akan atau sering melahirkan, waladan kelahiran atau yang dilahirkan, walid yang melahirkan, maulud yang dilahirkan, maulid tempat kelahiran atau zaman melahirkan gitu. Waktu. Di sini walidat. Kenapa walidat? Karena merupakan jamak dari walidah. Jadi walidah itu wanita yang melahirkan. Jamaknya walidat. Tinjau dari sudut bahasa itu disebut jamak muannas salim. Wa mabita wi alipin yuksaru pil bin nasbi wa apa yang dijamakkan dengan ta dan alif maka dikasrohkan, yuksaru dikasrohkan baik sedang nasab maupun sedang jar. Jadi walidat. Makanya terjemahnya dan para ibu yang melahirkan. Yurdi'na berasal dari kata ardo'a yurdi'u. Nah, itu menyusui. Rodo'ah persusuan. Yurdi'na menyusui. Auladahuna jama dari walad. Aulad anak-anak. Anak-anak walaupun sering disebut auladnya anak laki-laki, tapi tentu saja kalau sudah jamak baik laki-laki maupun perempuan. Hunna walidat mereka.
Haula ini 2 tahun. Jadi menyusui anak haula ini 2 tahun. Kamila ini yang sempurna. 2 tahun yang sempurna. Kamil. Kamil itu sempurna artinya. Al-kamil itu yang sempurna. Kamila ini 2 sempurna, perempuan kamilah. Liman, li, untuk atau bagi, man, yang. Liman bagi yang atau bagi orang. Makanya bahasa Inggris dibaca man. Itu dari man. Aroda berkehendak, berkeinginan. Aroda yuridu, bermaksud, berkeinginan, berkehendak. An untuk yutimma, menyempurnakan. Tamam, itu sempurna. Ar-rodo'ah, persusuan atau penyusuan. Wa'ala, dan atas al-mauludi yang dilahirkan, lahu baginya. Apa maksudnya? Yang dilahirkan baginya, maksudnya bapak. Kalau ibu mah walidah yang melahirkan, kalau bapak dipanglahirkeun. Bapak teh, jadi mauludu lahu teh bapana. Jadi di dalam bahasa Al-Qur'an mah anak teh ibu yang melahirkan, bapak nu dipanglahirkeun. Jadi punya kewajiban dua-duana. Ibu yang melahirkan, bapak nu dipanglahirkeun. Tapi karena nu dipanglahirkeun, berarti nu tanggung jawab lahiriah bapananya. Karena dipanglahirkeun. Jadi nu saha ta anak teh, nu bapana. Nu tanggung jawab nama. Ibu naon nu ngalahirkeun anak. Jadi ibu nu berjasa ngalahirkeun bapana, ngalahirkeun anak keur bapana. Itu istilah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an mah ngagunakeun bahasa teh teu sakawayah gitu. Ada kaitan dengan istilahnya. Wal mauludi lahu, yang punya. Makanya di dalam nasab itu lebih ke bapak. Kalau bahasa Quran dan bahasa hadis itu lebih kepada bapak nasab teh. Jadi bin siapa itu ke bapana. Jadi bukan berarti ibu teu berjasa, tapi jasana ngalahirkeun teh. Tapi lamun nasab dinisbatkeun ka bapana. Mata habaib dipersoalkeun teh eta kan. Kenapa habaib itu dipersoalkeun? Karena nasab. Karena kebetulan Rasul mah tidak punya anak laki-laki anu dewasa. Gaduh anak laki-laki, ada Ibrahim, ada Qasim, ada Abdullah, tapi Maraot masih kecil kan. Lalu tikene geus parupus putra Rasul mah. Anu gaduh budak teh ngan ukur Fatimah. Sedangkan Fatimah teh putri, sanes putra. Makanya jadi we persoalan ai habaib teh bener gitu dianggap keturunan Rasul. Rasul mah teu boga anak laki-laki yang punya anak gitu. Itu yang jadi persoalan. Jadi rame gitu ya. Matak rame habaib mah di Indonesia. Rame habaib. Ada istilah habaib. Kalau yang jalur laki-laki itu habib, kalau jalur perempuan itu syarif ya, syarifah.
Karena apa? Karena memang nasab itu melalui jalur laki-laki. Tetapi kalau hak mah laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi patriarki itu sebetulnya bukan asli dari ajaran Islam. Karena tanggung jawab kan patriarki mah lebih memuliakan laki-laki dibanding perempuan. Perempuan itu dinomor duakan patriarki. Kalau sekarang di tahun 2025 ini negara yang lebih memuliakan laki-laki, kalau di negara Muslim itu ada 4 ya sekarang, yaitu Afghanistan, Iran, Yaman, dan Pakistan. Itu lebih muliakan laki-laki. Jadi kalau ibu punya suami orang Yaman, kurang dihormati itu perempuan teh. Yaman, Pakistan, Iran, sama Afghanistan, ya Afghanistan. Sehingga undang-undang di negara tersebut lebih memuliakan, lebih menonjolkan kaum pria segala rupa teh gitu. Di nomor 2 kan ya perempuan mah kedudukan teh. Kalau yang tidak Muslim ya seperti India gitu. India juga begitu. Jadi perempuan itu di nomor 2 kan ya. Kalau negara-negara Islam yang hormat kepada perempuan tuh ya seperti Qatar, itu hormat pada perempuan. Ya termasuk Indonesia insya Allah. Kenapa buktinya Indonesia? Kan kalau perempuan kan banyak kebebasan di Indonesia mah di dalam bekerja. Pendidikan kan tidak ada perbedaan di Indonesia mah. Pendidikan rek laki-laki rek wanita. Terus di polisi kan banyak pimpinan perempuan kan. Ada sampai komjen ya. Yang belum ada di polisi jadi jenderal ya, perempuan. Tapi kalau komjen ada beberapa orang. Jadi kalau di Indonesia mah, Indonesia termasuk Malaysia ya. Itu jadi sebenarnya kalau di dalam Islam mah keadilan sebetulnya mah. Tapi penafsirannya ya, penafsiran ayat. Dan memang sampai sekarang juga kalau ibu-ibu mempelajari dari guru-guru yang lulusan Yaman, itu cenderung perempuan tadi dianggap sepele gitu, dihinakan. Jadi kalau membahas kepemimpinan tuh laki-laki nu ditonjolkeun, pokoknya mah perempuan mah kudu setia we gitu. Tapi laki-laki itu disebut setia gitu, itu ditonjolkan kesetiaannya jadi perempuan. Tapi kan undang-undang anu ayeuna mah KUHP ayeuna jadi bertujuannya kesetaraan ya. Karena memang pembuat undang-undang sekarang kan kecenderungan wanitanya hebat-hebat gitu. Sehingga cenderung. Cuman anehnya katanya, saya belum baca, katanya di dalam isinya ari anu nyandung tanpa izin istri dihukumnya lebih berat tibatan ujina anu jina laki-lakinya kumpul kebo dihukumnya berapa bulan, tapi kalau yang nyandung bebeja ka istri pertama bisa dihukum tahunan. Ya itulah karena yang membuat undang-undangnya membela kaum wanita. Membela. Jadi kadang-kadang penafsiran ayatnya bisa berubah. Dan saya termasuk orang yang sedang memperjuangkan keadilan, keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Makanya jurnal itu namanya At-Takafu itu
membahas, saya satu tahun dan 2 kali lah di jurnal itu tentang perempuan di dalam Al-Quran. Sekarang sudah ada 2 naskah saya di jurnal Takafu, yaitu ayat ini yang sedang dibahas dan ayat 234 ada. Karena ingin keseimbangan, keadilan, ya, mendudukan sesuai dengan proporsinya. Jadi jangan sampai tidak adil. Dan istilahnya di sini ditegaskan wal walidat yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayut timarrodu'ah wa alal mauludi lahu. Nah, kemudian kalimat berikutnya rizkuhunna, ini ala itu artinya atas, yang menunjukkan kewajiban. Jadi kalau ala dengan li itu beda, sama-sama huruf jar, huruf ngajeerkeun. Kalau ala itu kewajiban, kalau li itu hak. Contoh, alaika li dainun, alaika li dainun, itu artinya engkau punya utang kepada saya. Tapi kalau alaya laka dainun, berarti aku punya utang padamu. Jadi ala dengan li. Hakku ala jawaj li jawjah, ala jawaj li jawjah, itu artinya kewajiban suami pada istri. Tapi ala zawjah li zawaj, kewajiban istri pada suami. Itu bahasa Arab teh, ala jeung li. Jadi beda. Taba ala artinya mengampuni. Kalau taba ila mohon ampun. Atubu ilaik, aku mohon ampun padamu. Tapi kalau atubu alaik, aku memaafkanmu, menerima taubat. Di sini wa alal mauludi lahu, kewajiban atas yang punya anak itu rizquhunna, memberi rezeki kepada yang melahirkan. Wa kiswatuhunna, dan kiswah. Apa kiswah? Pakaian. Jadi ada nafkah, rezeki, ada kiswah, ada suknah. Suknah tempat tinggal. Jadi apa? Sandang, papan, pangan. Sandang, papan, pangan. Sandang pakaian, papan tempat tinggal, pangan makanan. Itu dalam bahasa Arabnya nafkah atau atimah, kiswah, dan suknah. Bil ma'ruf, secara ma'ruf. Apa ma'ruf teh? Mastahsanahu syar'u wal aqlu, yang dianggap baik oleh akal dan syara', oleh syariah. Jadi pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya yang ma'ruf. Jadi itu kewajiban suami kepada istri, baik makanan, pakaian maupun tempat tinggal yang ma'ruf. Ma'ruf teh naon? Yang benar, yang cocok sesuai dengan akal dan syariah. Tapi la tukallafu nafsun, tidak dipaksakan, tidak dibebani nafsun seorang diri illa kecuali wus'aha, keleluasaan secara ma'ruf, tapi tidak dibebani, tidak diberatkan, tidak diberi kesulitan.
La tudorot, tidak menimbulkan madorot. Walidatun, yang melahirkan. Bil ma'ruf, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ingatlah annallaha, sesungguhnya Allah bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah itu melihat atas apa yang kalian perbuat. Nah, kadinya nya loncat. Oh, kadia tabi waladiha, la tudor bi waladiha, la tudor bi waladiha, tak kadia. Wala mauludun bi waladihi, kadia tak loncat. Tapi dina tulisanna kitu ngajol. Dina tulisanna ngajol atawa ngalih ka dieu anu ngajol. Rares dina buguna rares urutanana. Oh bi ma'ruf nganjol bi wala. Iya. Tapi dina serata mah henteu. Henteu. Berarti eta mah ngopina loncat di dieu. Biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih, ya la tudor, jangan menimbulkan madorot. Nah, biwaladiha, oleh anaknya. Wala mauludun lahu biwaladihi, jadi ibu ulah susah ku anakna, dan bapak juga ulah susah ku anakna. Jadi ulah ngahesekeun. Bapak ulah susah ku anak, ibu juga ulah susah ku anak, anak juga ulah susah ku orang tua. Wa alal waris, juga ahli waris. Jadi kalau tadi mah indung jeung bapak, kalau waris mah lebih luas. Kan waris, ahli waris itu kan ada kakek, ada nenek, kalau tidak ada ibu bapak, ada istri, ada suami. Misludahi, demikian pula. Fa'in aroda, apabila mereka berdua ingin pisolan untuk memisah, menyapi, antarodin atas keridoan, minhuma dari keduanya, watasyawurin dan musyawarah, fala junaha alaihima, tidak mengapa. Jadi kalau musyawarah, masalah persusuan atau masalah tanggung jawab, asal tidak menyulitkan. Saya sering mengatakan, siapa sih yang bertanggung jawab mopokan budak? Siapa sih yang bertanggung jawab ngamadian budak? Ari nu nyusuan disebut dalam Quran ibuna. Ari anu mopokan, ari anu ngamadian, ari anu nalekan, pan teu disebut. Tanggung jawab siapa tuh? Ya artinya tidak disebut siapa tanggung jawab. Ya saha we nu daek. Saha anu sepakat, berarti kalau tidak disebut oleh Quran itu bebas. Yang penting ulah menyulitkan. Jadi ari anu nyusu mah jelas jeung nu napakahan lalaki anu nyusuanana ibuna, nu ngalahirkeun ibuna, nu ngalahirkeun nyusuan ngalahirkeun ibuna. Tapi ari anu ngamandian, nu mopokan, anu ngabajuan, anu ngawedakan henteu disebut. Ya mun teu disebut mah nya saha we sepakatna. Itu teh semua dalam Quran teh lamun teu disebut, itu teh bebas sesuai dengan pengaturan. Sarua dina rumah tangga oge, saha nu tanggung jawab cuci piring, saha nu tanggung jawab nyapu, saha nu tanggung jawab ngepel, saha nu tanggung jawab nyiraman taman. Teu disebut pan di dalam Quran maupun hadis. Jadi artinya sesuai kesepakatan. Sesuai keadilan.
keadilan masing-masing. Tah kembali tadi anu negara-negara patriarki mah diatur apa jadi ke wanita we gitu segala rupa teh. Jadi segala rupa teh. Matung eta naon teh budak ceurik, bu, budak cerik bu, budak luncat bu. Karena tidak ada dalam Quran budak cerik teh saha anu ngubahan kan. Jadi itu kerjasama. Apa yang tidak diatur itu sesuai dengan ma'ruf tadi. Makanya di sini tasyawur soal waris. Antarodin saling mikarido minhuma wa tasawur fala junaha alaihi matariyah antas tardihu. Dan juga wa in aradtum antas tardihu, apabila kalian menghendaki menyusukan, tadi kan disebut yang menyusui teh ibuna, tapi kumaha lamun ibuna nggak mau menyusui, seperti kebiasaan zaman jahiliyah. Jadi ibu-ibu teh nggak mau menyusui ibu teh. Jadi ya anu nyusui teh batur, disusukeun ka batur. Jadi si ibu nama hayang nang ning we nyusuan teh ku batur gitu zaman jahiliyah. Makanya diatur secara hukum ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada konsekuensi tadi. Makanya di sini antas tariu auladakum untuk menyusukan pala junaha alaikum. Enggak apa-apa hari kesepakatan mah. Namun ibu ahli menyusuan ya disusukan mereka orang lain. Tapi tetap idza salamtum ma'ataitum, tanggung jawab harus dibayar kepada yang nyusuan dia. Nah itulah terjemah labdiyah yang kuncinya tadi ya, annallaha bima ta'maluna basir. Allah tahu atas apa yang kalian perbuat. Sekarang kita lihat pendekatan atau tinjauan kebahasaan. Wal walidat yurdina auladahunna, ini disebut jumlah ismiyah. Itu secara ilmu nahu. Sope ngemutan deui ku ilmu nahu. Tete jumlah ismiyah. Naon sabab jumlah ismiyah? Margi mubtadana isim. Lamun jumlah fi'liyah mah diawali fi'il. Kana Allahu sami'an alima, tu fi'liyah karena awalnya fi'il. Tapi upami isim wal walidat itu jumlah ismiyah. Dan khobarnya fi'liyah yurdina auladahunna. Jadi subjeknya isim, terus sebutannya fi'il. Itu namanya jumlah ismiyah. Kemudian haulaini kamilain itu dorob zaman, keterangan waktu. Haulaini 2 tahun, kamilain yang sempurna. Jadi bagus nama nyusuan teh 2 tahun yang sempurna. 2 tahun naon? 2 tahun komariah. Seperti saya nikah itu 3 Maulud 1377. Jadi ayeuna Rajab 1447, berarti geus 50 tahun leuwih mulud sidih mulud Jumadil awal Jumadil akhir Rajab 50 tahun 5 bulan. 50 tahun 5 bulan. Eta teh ngaranna naon? Komariah.
komariah. Pun bojo mah teu inget teu. Berapa tahun nikah? Teu inget teu. Padahal sudah 50 tahun Hijriah mah. Tapi kalau Masehi mah encan setahun deui. Sebab tahun 77, Januari 77. Ayeuna kan Januari 26, berarti 48 tahun hari Samsiah mah. Tamatak ibu oge lamun 50 tahun itu beda setahun antara Hijriah dengan Samsiah. Tapi kalau sudah 70 itu 2 tahun bedanya. Jadi ibu usia 70, berarti itu 72 komariah mah. Tapi kalau ibu 50 itu 51 kalau komariah. Itu gampang. Gampang matematik. Buktina we abdi kan secara Samsiah mah 71. Tapi kalau secara komariah 73. Nah itu jadi haulaini kamilaini teh Hijriah. Termasuk juga nanti ibu kalau suami ibu meninggal, masa idah teh komariah teh. Masa idah teh 4 bulan 10 hari teh perhitungan komariah. Nanti kalau suami ibu meninggal, ya, kan pasti meninggal suami ibu, pasti meninggal nama. Terserah rek ibu heula, rek bapak heula. Kumaha abehna datang kudu dipikiran, saha we nu maot diheulamakeun bae. Tapi kan kadang-kadang kitu urusan maut mah teu disangka-sangkanya, ya teu disangka-sangka. Jadi haulaini kamilaini itu urusan persusuan 2 tahun yang sempurna itu bulan komariah, perhitungan komariah. Liman aroda ayutimmar rodoah. Di situ haulaini dorab zaman atau keterangan waktu, kami lain adalah sifat atau naat dari haulain. Jadi sifatnya haulain teh kami lain itu sifat. Liman aroda ayutimar rodoah, menjelaskan tujuan atau syarat untuk menyusui. Jadi istilahnya semantik. Jadi menjelaskan wa alal mauludi lahu rizquhunna, ini jumlah ismiyah juga dengan rizquhunna sebagai mubtada awal atau subjek yang didahulukan. Rizquhunna terdahulu, dan ala al maulud sebagai khobar atau berita. Kemudian ditinjau dari sudut balagoh. Balagoh teh bu aya bayan, aya badi, ya, ada ma'ani. Balagoh atau gaya bahasa, makna retoris. Di sini dikatakan bil ma'ruf, dengan cara yang patut, itu sebanyak 3 kali bil ma'rufnya di dalam ayat Al-Quran. Itu menunjukkan pentingnya standar sosial dan etika dalam muamalah keluarga. Jadi bil ma'ruf teh sampai disebut 2 kali, bil ma'ruf, bil ma'ruf, bil ma'ruf. Jadi penting ma'ruf teh di dalam rumah tangga mah. Ma'ruf teh mulai dari akad nikah, walimah, gaul suami istri, ngurus anak, ngurus rumah tangga, kedah ma'ruf. Ma'ruf teh ceuk bahasa Indonesia mah nu dikenal
nu dipahami, nu diakui kebenarannya baik ku syariah, Al-Quran dan hadis maupun oleh akal pikiran. Margi kebenaran anu nyata, anu kelihatan oleh kita, kebenaran teh kan ayat 3, yaitu kebenaran syariah, yaitu yang dumasar karena Quran hadis. Ada kebenaran ilmiah yang dibenarkan secara ilmu, secara penelitian. Jadi kalau adanya kewajiban sholat, kewajiban zakat, saum, haji, itu kebenaran syariah. Ayatna Isra Mi'raj itu kebenaran syariah. Jadi benarkah Rasulullah Isra Mi'raj? Benar. Apa logikanya? Bukan logika. Quran jeung hadis itu kebenaran syariah, kebenaran mutlak, pasti benar. Ada kebenaran ilmiah berdasar ilmu. Apakah 2 kali 2 teh 4? Bener. Apa dalilnya? Eta mah ceuk ilmu. Matahari muncul siang ceuk ilmu. Tapi ku Quran oge disebut ya. Tapi jadi itu kebenaran ilmiah namanya. Ada juga kebenaran yang ketiga, kebenaran fiksi. Kebenaran mistik, fiksi. Adanya Mah Jamrong, adanya Nyi Roro Kidul, adanya Pak Mali, itu salakina. Pamajikana Maonam. Pak Mali salakina, Maonam pamajikanana. Lamun suamina Mah Jamrong, lamun istrina sanya Mah Jamrong. Jadi kan ada Gunung Galunggung lalakina, Gunung Gelis awewena. Makanya di NTB-nya ada lewat tobi laki-laki, ada lewat tobi perempuan. Itu mah kebenaran mistik. Dianggap benar ku mistik gitu. Bener, dianggap benar ku mistik. Bener cek mistik. Aya jurig, aya cek saha, cek mistik. Angan-angan mistik teh. Jadi cek angan-angan pan aya jurig. Tama di mana-mana aya jurig. Eta kebenaran mistik. Tapi anu diakui secara benar oleh syariah, oleh Al-Quran, kebenaran syariah dan kebenaran ilmiah. Jadi kebenaran ilmiah, kebenaran syariah, kalau sesuatu dianggap benar kudua bebenaran, nah itu ma'ruf namanya. Jadi cek syariah benar, cek akal benar, itu ma'ruf. Cek mistik mah teu naon teu dianggap bener oge. Da eta mah mistik karena oge. Ngan diakui oleh masyarakat gitu. Kayak jurig teh. Jadi kadang-kadang kan lamun pusing, jurig gitu mah. Jadi kadang-kadang disalahkeunna kajin. Salahkeun di rumah ujug-ujug jebrot teh bunyi gitu tarik. Bunyi tarik di tangan eueuh naon kucing teu aya cak-cak henteu naon eta jurig. Tapi kadang-kadang kejin itu mistik ya, kebenaran mistik. Dan di masyarakat mah lebih sieun ku kebenaran mistik teh daripada ku syariah dan ku ilmiah. Lebih sieun ku kebenaran mistik.
rata-rata ya pamali bisi kumaonam pamali bisi kumaonam. Jadi sieun lamun kawin teu make adat teh gitu bisi kumaonam, lamun kawin teu aya upacara adat bisi kumaonam, eta sieun pisan kumaonam teh. Jadi banyak acara-acara yang sieun kumaonam eta anu di mana-mana diayakeun kan bangsa sedekah laut apa namanya seren ya. Seren Sumeren atau bukan Seren Sumeren itu sedekah laut ada syukuran anakku kepala muning pesta laut ya. Ya kepala muning geuning digogotong. Eta dalilna naon? Eta mah kebenaran mistik deh. Jadi diyakini we gitu. Lamun dilanggar teh sieun gitu. Lamun teu dipake teu dipraktekkeun teh sieun kumaonam ya. Sieun kumaonam. Walaupun kalau tidak dilaksanakan mah sebenarnya mah tidak apa-apa, teu sabaraha. Model katanyakan emen kudu ngalungkeun udun. Ya, syarat. Soal lamun teu bisi kumaonam. Maonam we. Ah itu kebenaran mistik ya. Jadi ku masyarakat dianggap bener gitu. Ada tepuguh gitu sumberna. Ari kebenaran syariah jeung ilmiah mah kan puguh gitu. Puguh benerna. Kebenaran ilmiah seperti obat nyeri beuteung. Lamun obat nyeri beuteung ulah dipasihan cengek kan. Eta mah ilmiah. Sebab lamun ku cengek jadi panas gitu. Jadi obat nyeri beuteung ku daun jambu itu mah ilmiah da geus dibuktikan. Jadi itu ma'ruf ya. Ma'ruf itu dianggap benar oleh syariah dan dianggap benar oleh rasio atau ilmiah. Kemudian 3 kali di dalam ayat bil ma'ruf 3 kali disebut. Itu menunjukkan penting standar sosial menurut ilmu balaghah. Gaya bahasa lamun sering disebut eta penting. Seperti kisah Nabi Musa. Musa itu sampai 160 kali disebut dalam Quran. Ibrahim 60. Jadi itu teh pelajarannya penting itu. Sampai disebut berulang di dalam Al-Quran. Kemudian tudor, wala tudor, ini fi'il majhul namanya. Memberi efek umum, semua pihak wajib menghindari tindakan yang menyakiti. Jadi wala tudor itu tidak boleh membikin madorot. Jadi dalam pengasuhan anak ulah ngaripuhkeun sarerea gitu. Semua pihak ulah diripuhkeun. Jadi hoyo budak ceurik teh ibu deui. Kudu sidih tulungan ulah neuleulkeun ka seseorang. Dan simetri hukum la tudor walidatun wala mauludun lahu menunjukkan keadilan dan kesalingan tanggung jawab. Jadi ada walidatun, ada mauludun lahu. La tudorro walidatun, ibu ulah dimadorotkeun, wala mauludun lahu, bapak oge ulah dimadorotkeun. Jadi itu keadilan. Lalu kalimat fa'in aroda misolan menggunakan fiil dalam bentuk 2 atau tasniyah aroda.
Kalau aroda pendek, kalau panjang itu dua nana. Makanya panjang pendek teh kudu hati-hati di dalam bahasa Arab. Adan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya anak mah sesungguhnya aku atau kami. Jadi kami Muhammad. Tapi lamun anak Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah. Tapi kan ada anu anak Muhammad Rasul. Jadi dipanjangkan, jadi berubah makna. Ini juga fa'in aroda fisola, menggunakan fi'il dalam bentuk dua atau tasniah. Itu untuk menunjukkan peran dua orang tua. Jadi hak ibu jeung bapak sarua perana urung untuk memutuskan anak rek disusuan kabatur atau rek henteu. Kabatur nate apakah ke ibu yang lain atau ke sapi gitu. Sekarang mah banyak ke sapi ya di Indonesia mah. Jadi lamun ibu teu sanggup nyusuan kan nu diteangan kan sapi kan. Formula bukan neangan ibu nu nyusui kan. Jarang kan di urang mah di Bandung jarang gitu. Ibuna teu bisa nyusuan. Neangan we juru susu kan jarang di Bandung mah. Jigana macan aya we nya kitu teh. Aya oge ya. Tapi di sini aroda harus kesepakatan. Jadi kalau kita lihat kesimpulan singkat tinjauan kebahasaan, strukturnya kalimat beragam antara jumlah ismiyah dan fi'liyah. Itu penuh hukum dan batasan. Kemudian tata bahasa, dominasi bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bukan telah, tapi bisa akan, bisa sedang. Dan tasniah dan majhul itu memberi nuansa aturan yang fleksibel. Jadi bisa berubah tapi tegas gitu. Jadi berubah dari musyawarahnya tapi tegas hukumnya. Kemudian gaya bahasa, repetisi itu majhul, kalimat dan musyawarah menunjukkan prinsip keadilan. Musyawarah itu bukan siapa yang dominan, tapi kesepakatan suami istri. Kemudian makna sosial ayat ini sangat progresif, menempatkan ibu dan ayah dalam posisi setara dalam tanggung jawab pengasuhan, setara tinjau dari sudut kebahasaan. Sekarang kita lihat sarahnya. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marrodo'ah. Menurut An-Nuhas dan Sulaiman, An-Nuhas itu ahli tafsir 487 wafatnya, kalimat berita pada potongan ayat ini menunjukkan perintah. Jadi berita tapi menunjukkan perintah. Artinya seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selama 2 tahun penuh jika ingin sempurna pada persusuan. Wajib secara fikih itu menurut An-Nuhas. Jadi menurut Saifuddin, menurut An-Nuhas wajib hukum nanti, tapi anu hayang sempurna. Wajib sote ari anu teu hayang sempurna mapan aya klausul berikut. Artinya seorang ibu berkewajiban menyusui. Jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yang dimaksud dengan para ibu pada ayat ini adalah janda yang dicerai suami, karena ayat sebelumnya urusan perceraian. Namun disambungkan dengan ayat sebelumnya. Namun sebenarnya ayat ini berlaku secara umum, tidak beda ayatnya. Jadi semua ibu baik janda maupun bersuami bertanggung jawab untuk menyusui anaknya. Tuh.
Kemudian kalimat berikutnya, masa persusuan selama 2 tahun adalah masa sempurna. Sedangkan jika ingin menguranginya harus ada kesepakatan semua pihak. Siapa semua pihak? Laki-laki, suami maupun istri. Masa persusuan selama 2 tahun itu merupakan paling sempurna. Jadi maka hikmahnya itu pasti baik. Makanya disebut di sini paling sempurna. Jadi tidak mungkin Al-Quran menganjurkan kalau tidak baik. Ya bisa dari sudut kesehatan. Dari sudut kesehatan. Dan tadi kan ini secara syariah, secara ilmiah banyak sekali. Dari sudut kesehatan, gizi lengkap. Fitrah, makanya fitrah manusia. Susu teh. Makanya ketika Isra Mi'raj, Rasulullah setelah sholat berjamaah di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa, kan Rasul itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sampai di Masjidil Aqsa, Rasul teh sholat. Mulanya diimami ku malaikat Jibril, terusnya para nabi darah-ratang. Jadi imam Rasul itu, imam para nabi. Setelah itu keluar Rasul, maka Jibril membawa 2 bejana yang berisi susu dan homer. Sok silahkan minum. Dan Rasul ternyata memilih susu untuk memilih homer. Kata Jibril, Anda milih susu itu sesuai dengan fitrah. Jadi susu itu fitrah manusia. Dan ternyata bukannya fitrah manusia, fitrah makhluk hidup. Susu itu. Jadi si anak teh fitrahna. Maka lamun diantep eta budak bisa ngapai, maka pasti cari susu. Kan pernah dipraktekkan kan? Jadi si bayi baru lahir teh sinang adaplok dina perut ibuna. Langsung nyari susu gitu. Henteu neangan nu sejen gitu. Ternyata binatang juga yang makhluk hidup gitu. Karena fitrah. Minum air susu. Jadi fitrah makhluk hidup ya. Fitrah makanya kata Jibril, Anda memilih sesuai dengan fitrah. Dan itu fisiknya gitu karena susu. Ya fitrah fisik. Fitrah rohaninya kepada fitrah itu fitrah tauhid. Percaya adanya Tuhan. Jadi walaupun manusia dimanapun gitu ya, dimanapun yang dilahirkan teu aya nu ngabimbing gitu. Teu aya nu ngabimbing keagamaan. Manusia teh dilahirkeun we teu aya nu ngabimbing keagamaan. Lamun teu ngabimbing dalam keagamaan, pasti percaya adanya Tuhan. Apa yang dipertuhankan. Dimanapun di seluruh dunia yang dilahirkan itu pasti percaya adanya Tuhan. Kan lamun teu dibimbing Tuhan teh nyari sendiri. Lamun teu aya anu ngabejaan nyari sendiri, nyieun sorangan. Tak aya anu nyieun sorangan, nyieun patung. Nyieun patung sehingga di Jepang mah percaya Tuhan teh matahari gitu ya. Di Thailand mah percaya Tuhan teh Siddhartha ya, karena penciptaan yang menciptakan ajaran. Kalau di India percaya Brahma dan yang makhluk sucinya ada sapi gitu di India. Jadi eta teh baheulana mah jelema-jelema anu teu aya bimbingan secara langsung. Zaman Nabi Adam ada bimbingan, yaitu Allah. Ketika Nabi Adam pupus,
masyarakat kan neangan Tuhan gitu. Ya, untuk bimbingan teh. Nyeun deui penyelewengan dibimbing lagi oleh nabi berikutnya, bimbing lagi itu terus. Rasulullah SAW itu membimbing umat sampai akhir zaman. Itu fitrah. Percaya. Geuning cenah ateis. Ateis teh sebenarnya mah haidina hatena mah ingat percaya kepada Tuhan cuma tidak mengakui gitu. Ateis oke. Jadi menyusui itu sebagai fitrah. Dan itu kaitan dengan ruhani. Kalau jasad mah karena susu itu fitrah makanan nyusui makanya sehat susu. Kemudian dari perspektif ibu perempuan itu mengokohkan peran keibuan jadi pondasi sosial makanya ibu menyusui itu makanya Kalaupun ibu tidak bisa menyusui oleh air susu ibu, maka diusahakan walaupun sapi nu disusukeunana ka eta bayi diusahakan ibu nu merekna gitu. Bagus nama gitu. Jadi walaupun ibu nanti teu bisa menyusui ya diberi formula teh numikeun ka budak diusahakan indungna. Kumaha ninina ceuk ieu mah nu ngalahirkeun. Ceuk ayat ieu mah gitu. Ceuk ayat ieu mah nu ngalahirkeun anak. Jadi diusahakeun indungna. Minimal selama 2 tahun mah gitu. Nu mere dahar, nu mere susu, nu ngasongkeun anak gitu. Nu ngasongkeun anak. Jadi ulah ditinggalkan. Jadi kalau kita berbicara ayat ini karena urusan persusuan mah disebut oleh Quran. Beda jeung tadi bab mopokan, bab ngamandian, bab ngawedakan, eta mah teu disebut ku Quran ge. Tapi ieu mah nu mere susu mah disebut gitu. Disebut. Jadi kalau disebut mah cek anu khas tadi itu penting kesehatan mental ya jadi kesehatan jasmani dan rohani. Jadi anak itu perlindungan dan itu ditinjau dari sudut ilmiahnya kan imunnya hebat kalau yang disusuan sampai 2 tahun dan ibu sehat fisik dan mental. Karena itu ada hormon kasih sayang stabil, peran sosial. Agama jelas ibadah, kemuliaan, dan sosial menurunkan beban sistem kesehatan membentuk generasi tanggung jawab yang sehat. Dan Halo Dokter juga membahas hikmah pemberi air susu selama 2 tahun. Itu pentingnya ASI eksklusif selama 2 tahun. Bahkan cek pun ini mah baheula ai anak teh ulah waka dibere dahar lamun can bisa nyokot sorangan. Pun ini mah kitu ngajarkeun teh da baheula mah eueuh dalil gitu. Ka pun biang kitu. Lamun can bisa nyokot sorangan ku air susu ibu we wungkul. Lamun geus bisa nyokot sorangan boleh dibere dahar. Tapun ini mah kitu. Kan abdi mah diurusna ku pun ini da maot teh akan pun biang mah. Jadi eta teh inget gitu nasihat pun ini teh. Jadi pun biang itu kan ketika abdi usia 6 tahun dan Saiful Islam ketika usia 3 tahun. Itu mau melahirkan adiknya Saiful. Bukan mau, sedang melahirkan adiknya Saiful. Ternyata janinnya meninggal di dalam perut. Can aya BPJS hari itu. Jadi lain dibawa ke rumah sakit. Ayo we ku paraji meninggal. Akhirnya meninggal tidak bisa bernapas. Meninggal juga ibu saya itu untuk melahirkan adiknya Saiful. Nah, maka saya berempat kan
Jadi Kang Yusuf sama Kang Jalal, saya dengan Saiful Islam. Tah, parebut pan nini nate, nini ti ibu jeung nini ti bapak. Akhirnya sepakat nini ti ibu, Kang Yusuf sama Kang Jalal dia bawa itu ti Haji Darwis. Tah abdi mah jeung Saiful Islam ti nini pun bapak. Tah eta nasihat pun ini teh inget we kitu da ti keur leutik teh. Nepi ka ayeuna ucapan teh bangsa kemandirian, ekonomi segala macam. Jadi memang nempel ya pendidikan di anak kecil. Ya antara lain gitu, samemeh ka SD kamu harus sudah bisa baca Quran dan huruf Latin. Samemeh masuk SD. Jadi sebelum masuk SD, saya dengan Saiful Islam itu sudah lancar baca Quran sama baca Latin, bisa ngitung. Makanya begitu masuk SD teh noroweco ka guru teh. Noroweco ada pinter teh apa? Jika pinter teh weco pun guru teh, makanya ada question mark cenah istilah guru teh. Jadi lamun jam 8 teh guru itu nanya, siapa yang bisa jawab pulang. Hanya jawab pulang. Panggilannya we pulang. Nah itulah pengalaman. Jadi ulangina mana? tadi sebelum tanah sehat, lamun encan bisa nyokot sorangan, tong waka dibere daharna naon. Ternyata bisa nyokot sorangan teh usia 6 bulan. Ya, usia 6 bulan kan bisa nyokot sorangan ngarawelan. Can 6 bulan mah belum. Ternyata nasihat orang tua teh bener eta teh. Ya. Jadi bagus nama susuan 2 tahun. Manfaat ASI itu sudah digambarkan ya. Ini banyak sekali, tidak perlu saya bahas secara langsung. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban tadi suami bertanggung jawab tentang rezekinya mah di sini hunna kepada perempuan yang menyusui, wa kiswatuhunna pada bil ma'ruf. Ma'rufnya itu 3 kali disebut ya di dalam ayat ini, dan palenggerannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'alahu rajulun mahaqul mar'ah ala zawaj. Jadi tuti'huma idza qa'imta wa taqsuwa idza tasaita wa la tabdir bil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Nah, ibu-ibu saya mung sakitu tos dianggap tamat ya buku nama ieu mah kema bulan Syawal insyaallah buku yang baru judulna naon engke we diumumkeun. Kalau untuk Al-Khairat sudah ada bukunya, yaitu tentang Isra Mi'raj maknanya masa kini, itu kajian hadis, itu 240 halaman. Eta ge moal tamat setahun. Itu Al-Khairat ya. Itu sudah 240 halaman itu. Jadi dihancang. Maka dicekapkeun sakitu, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.